Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Firmansyah. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dari kelas 3C. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan hasil video pertemuan kelima, yaitu tentang MAC address. Nanti saya akan bahas bagaimana pengertian dari MAC address. Seterusnya adalah mempraktekannya menggunakan Cisco Packet Tracer dan bagaimana komputer berinteraksi antara satu dengan komputer yang lain. Oke, di sini adalah alur praktikum pada video kali ini. Yang pertama, menjelaskan tentang MAC address. Apa itu MAC address? Yang kedua ada IRP table. Yang ketiga ada menimbulkan Cisco Packet Tracer. Yang terakhir, kita mengulas materi yang sudah kita bahas. Oke, yang pertama kita menjelaskan apa itu MAC address. MAC address adalah baris kode atau heksadesimal, di mana komputer itu saling berinteraksi, tidak cukup menggunakan IP address saja, namun menggunakan MAC address juga. Nanti saya akan menemukan bagaimana komputer saling berinteraksi antara komputer satu dengan komputer lain. Itu dia tidak hanya menggunakan IP saja, namun dia butuh yang namanya adalah MAC address ini. Dan MAC address ini adalah kumpulan dari kode atau heksadesimal seperti ini. Ini adalah heksadesimal, di mana heksadesimal itu dimulai dari 0 sampai 9 dan dimulai dari A sampai F. Dan total hasilnya adalah 12 digit atau 12 heksadesimal. Yang dimana 0 sampai 9 itu jumlahnya 10 dan A itu jumlahnya 10 dan B 11 sampai F. Itu adalah heksadesimal. Dan kode 6 pertama atau heksadesimal pertama, 6 pertama ini adalah untuk inisiasi organis unique identifier atau ibaratnya kode unik dari sebuah perusahaan atau vendor itu dimulai dari 6 digit pertama. Dan 6 digit kedua itu identifikasi dari sebuah interface itu sendiri atau sebuah komputer itu sendiri. Ini ada namanya yaitu network interface specific. Jadi kode 6 pertama itu untuk organisasi atau vendor. 6 terakhir adalah untuk komputer itu sendiri atau interface. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari MAC address ini. Jadi ya tadi ya, untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain itu tidak cukup menggunakan IP address. Yang sudah kita bahas IP address kemarin di model jaringan itu, di layar kalau nggak salah layar ketiga itu tentang network layer. Jadi MAC address itu di layar ketiga dan MAC address ini itu di layar ke 4. Jadi ada yang namanya kemarin itu yang namanya data link. Nah, MAC address ini dia termasuk ke dalam data link tersebut. Oke, di sini saya akan jelaskan IRP table. Mungkin untuk menjelaskan ini semua, saya langsung saja ke paket tracer ya, agar lebih mudah. Oke, di sini misalkan saya mempunyai PC 1 dan PC 2. Di sini agar mudah dipahami, saya menggunakan PC 1 dan PC 2 saja. Ini PC 0 kita hapus. Oke, di sini PC 2. Ini tidak usah. Oke, untuk mengkonfigurasi seperti biasa, kita setting IP-nya terlebih dahulu. Config di desktop, IP config. Kita menggunakan /24 saja yang umum dipakai. Jadi mudah untuk menyeting subnet masnya. 192.168.1.1. Ini untuk komputer yang pertama. Untuk komputer yang kedua, itu menggunakan 192.168.1.2. Oke, seperti ini. Untuk menghubungkannya, seperti biasa menggunakan kabel UTP.
Oke, seperti ini. Yang kita ketahui kemarin untuk melakukan interaksi antara komputer satu dengan komputer dua itu bisa menggunakan ping dan bisa menggunakan kirim paket ini. Tetapi itu kita lihat secara luarnya saja, tidak bagaimana proses antara komunikasi itu berjalan. Jadi nanti saya akan menemukan bagaimana simulasinya. Jadi kita seperti biasa dulu, coba kita ping PC1 ke PC2 misalkan. Ping seperti biasa, ping 192.168.172. Oke, di sini reply yang artinya sudah terhubung. Nah, ini secara gampangnya kita lihat seperti ini, dia sudah terhubung. Namun untuk dalemannya itu agak sedikit ribet untuk komunikasi antara satu PC ini dengan yang lain ini. Oke, tadi bahas tentang MAC address. Gimana sih cara kita tahu MAC address dari suatu komputer? Kita bisa menggunakan komen yang namanya ipconfig/all. Nah, ini adalah physical address ini adalah MAC address-nya dari komputer 1, yaitu 0090.214.78 EB. Nah, ini adalah MAC address dari komputer 1 ini. Dan untuk MAC address dari komputer 2 ini, seperti biasa, ipconfig/all. Nah, ini adalah MAC address dari komputer 2. Oke, ketika kita sudah mengetahui itu MAC address-nya, coba kita lakukan yang namanya IRP table. Apa sih itu IRP table? Gampangnya adalah cara mapping suatu IP dengan MAC address. Jadi gimana caranya? Seperti ini. Kita buka command prompt. Di sini ketikkan yang namanya IRP min A. Nah, di sini sudah termapping nih dari IP 192.168.1.1.2 ini adalah IP dari komputer 2 dan ini physical ini adalah MAC address dari komputer 2. Coba kita lihat apakah sama. Dan akhirnya tadi 254E, coba kita lihat di komputer 2. 254E, oke sama ya. Berarti untuk tabel IRP-nya sudah terhubung. Begitu juga dengan komputer yang 2. Sama saja, coba kita IRP min A. Oke. Ini adalah IP dari komputer 1 dan ini adalah MAC address dari komputer 1. Nah, kalau sudah begini itu artinya komputer ini sudah saling ping dan saling berinteraksi. Itu secara gambar luarnya. Dan setelah ini saya akan mendemokan bagaimana dalaman atau step by step agar data itu bisa terkirim dan terbentuknya IRP table. Itu. Coba kita delete dulu IRP table-nya menggunakan yang namanya IRPD. Oke, kita coba lihat lagi IRPA. Sorry, IRPA. Nah, ini sudah IRPA. Masih ada IRP, delete dulu IRPA. Nah, ini sudah tidak ada karena kita sudah menghapusnya menggunakan IRB min D. Ini juga kita hapus. Oke, seperti ini. IRP min D kita hapus dulu. Coba kita tampilkan lagi. Nah, ini sudah tidak ada, yang artinya
Berarti komputer ini sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Jadi saya akan simulasikan menggunakan simulation ini bagaimana daleman ketika paket terkirim dan bagaimana terbentuknya IRP table. Kita simulasikan. Oke, kita seperti ini aja. Oke. Nah, ketika kita mengirim paket, yang terjadi itu seperti ini. Jadi misalkan kita mengirim paket dari PC1 ke PC2, bagaimana cara daleman untuk melakukan interaksi? Seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kita besarkan. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Yang pertama, dari PC1 itu mengirimkan yang namanya ICMP. Apa sih itu ICMP? Ibaratnya itu seperti ping. Komputer 1 mengeping ke komputer 2. Seperti itu. Dan komputer 1 itu mengirim namanya IRP. Coba kita lihat satu persatu. Di ICMP, di sini IP 192.168.1.1 itu dari IP dari komputer 1 itu mengirim ke destination IP ke 192.168.1.2, di mana IP ini adalah komputer kedua. Jadi dia mengirimkan ICMP ke komputer 2 dan di sini layar 2-nya 0, belum ada kosong karena MAC address-nya belum diketahui. Maka dari itu, dia mengirim yang namanya IRP. Nah, IRP ini untuk apa? Dia mengirim IRP untuk mencari MAC address dari lawannya atau mencari menanyakan ada nggak sih MAC address dari IP tersebut. Nah, seperti itu gampangnya. Jadi di sini 009021A4 titik ini adalah harusnya MAC address dari komputer 2 dan destination ke FFFF. FFF ini adalah untuk IP broadcast atau ibaratkan broadcast yang dia mengirim ke semua tetangganya, semua komputer. Jadi dia mencari ada nggak sih dari IP 192.168.1.1, dia mencari IP dari 192.168.1.2 untuk mencari MAC address-nya. Dan di sini coba kita lihat 78 EB tadi itu kalau nggak salah dia itu MAC address dari komputer 2. Benar nggak? 78 EB 244E berarti dia komputer 1 MAC address-nya adalah 78 EB. Oke, benar ya? Jadi dia untuk mencari MAC address dari komputer 1 dan dia mencari ke FFF atau tetangganya. Dia mencari menggunakan IRP. IRP itu fungsinya untuk menanyakan MAC address suatu komputer. Oke, untuk selanjutnya coba kita lihat aktivitasnya. Nah, di sini komputer 1 dia mengirim IRP lagi ke komputer 2. Coba kita lihat. Nah, di sini add device PC2 dan shortnya ke PC1. Destination adalah broadcast. Di mana 0092.214 ini adalah MAC address dari PC1 dan kekirim ke broadcast dari IRP paket dan dikirimkan ke IP 192.168.1.1 destination-nya ke komputer 2 yaitu IP-nya 1.2 seperti itu. Jadi untuk di sini IRP-nya adalah ini layar dia mengirimkan ke 254E yang artinya ini adalah dia mengirimkan suatu IRP ke komputer 2
Jadi tadi kan inlier ini adalah suatu yang masuk dari komputer 2 dan outlier itu yang keluar dari komputer 2. Seperti itu. Dan ini adalah destination-nya ke 78EB, yang ini adalah MAC address dari komputer 1 dan ini adalah MAC address dari komputer 2. Coba kita lihat. Coba kita lihat yang ini. Nah, 254E ini adalah MAC address dari komputer 2. Dan MAC address ini tidak mungkin sama komputer 1 dengan komputer yang lain. Jadi komputer-komputer di dunia ini dia memiliki MAC address masing-masing. Karena tadi sudah dibilang 6 pertama itu adalah dari vendornya atau dari organisasinya. Yang 6 terakhir itu adalah dari komputer itu sendiri atau interface itu sendiri. Oke, itu adalah dia mengirimkan. Dia sudah tahu nih MAC address-nya berapa. Setelah itu kita lanjut lagi. Nah, dia mengirim komputer 2 ini mengirim lagi ICMP. Dia ngeping lagi. Bedanya ICMP yang ini, dia sudah tahu MAC address-nya. Yang ICMP ini kan belum ada nih layer 2-nya. Jadi yang ini harusnya sudah. Nah, ini ada layer 2-nya, yaitu dia 0092 ini adalah MAC address dari komputer 1 dan destination-nya adalah MAC address dari komputer 2. Ya, seperti itu. Selanjutnya, aktivitas selanjutnya adalah dari komputer 1 ini, dia mengirim ICMP lagi. Dia mengiping ke komputer 2 lagi. Dan ini hasilnya. Nah, ini adalah interaksi dari inlier dan outlier, di mana komputer 1 itu mengirim ke komputer 2, yaitu ICMP. Seperti itu, dan selanjutnya lagi, komputer 2 ini mengirim ICMP lagi ke komputer 1. Dan di sini tanda centang berarti sukses. Dan itulah bagaimana komputer itu saling berinteraksi. Jadi saya ulas kembali. Yang pertama dia, komputer 1 mengirimkan ICMP komputer 2 atau ngeping ibaratnya. Dan di komputer 2 ini, dia tidak mengetahui MAC address dari komputer 1 dan sebaliknya. Maka dari itu, di komputer 2 ini, dia mengirimkan IRP agar tahu MAC address dari lawannya. Setelah dia tahu, komputer 1 ini mengirimkan ICMP lagi. Jadi, dia sudah mengirimkan ICMP, namun dia sudah tahu MAC address-nya. Bedanya MAC address ICMP yang ini sama yang ini, dia belum tahu layar keduanya atau MAC address-nya. Dan ICMP yang ini, nah, dia sudah tahu nih layar 2-nya, yaitu dia mengetahui MAC address-nya. Oke, dari aktivitas ini terbentuknya yang namanya tabel IRP yang sudah kita lihat tadi. Coba kita lihat tab real time lagi. Coba kita lihat menggunakan tabel IRP. Harusnya sudah terhubung antara mapping dari IP dengan MAC address-nya. Coba kita lihat IRP min A. Nah, ini adalah IP dari komputer 2 dan ini adalah MAC address dari komputer 2. Dan di sini type-nya adalah dinamik. Dinamik ini adalah bisa berubah. Sewaktu-waktu ini akan hilang IP dan MAC address-nya. Begitu juga dengan yang komputer 2. Dia seharusnya sudah terbentuk tabel IRP. IRP min A. Nah, ini adalah IP address komputer 1 dan ini adalah MAC address komputer 1. Oke, itu adalah cara interaksi antara komputer 1 dan komputer 2. Ternyata untuk menghubungkan atau berinteraksi dia bisa menggunakan tidak hanya menggunakan IP saja, namun dia harus menggunakan
MAC address juga. Oke, mungkin saya cobakan menggunakan switch. Ini sama saja, namun bedanya kita menggunakan switch saja agar lebih banyak komputernya. Oke, kita menggunakan 2960. Kita hapus yang ini. Oke, kita tambahkan komputer satu lagi. Seperti ini. Coba kita hubungkan menggunakan kabel UTP ke switch, komputer 2 ke switch, komputer 3 ke switch. Nah, seperti ini. Kita konfigurasi IP yang ketiga. 192.168.1.3 seperti ini. Oke, coba kita simulasikan seperti tadi menggunakan switch. Oke, simulation ini delete saja. Yang ini kita delete table IRP-nya. IRP min D, IRP min A. Nah, ini sudah tidak ada. Yang ini juga, yang komputer kedua, IRP min D, IRP min A. Coba kita lihat. Nah, sudah tidak ada. Oke, setelah itu coba kita hubungkan lagi PC1 ke PC2. Dan ini bedanya menggunakan switch. Dia akan terkirim dulu ke switch, nantinya ke sebar ke broadcast. Coba kita lihat. Misalkan kita mengirim paket dari komputer 1 ke komputer 2. Nah, ini yang terjadi. Dari komputer 1, dia mengirimkan ICMP dan IRP. Dan IRP tadi sudah saya bahas untuk mengetahui MAC address-nya. Ini adalah 192.1.1 ini adalah IP dari komputer 1 dan ini adalah destinasinya. Jadi ke komputer 2, 1.2. Dan layarnya itu layar 2-nya masih kosong karena belum mengetahui MAC address-nya. Maka dari itu dia mengirim IRP untuk mengetahui dia menyebarkan ke broadcast. Jadi menyebar ke semua. Dia mencari tahu tujuannya ke komputer 2. Coba kita lihat. Oke, dia mengirimkan ke switch. Mengirimkan dari PC1 ke switch, dia mengirimkan IRP. Nah, tujuannya dia ingin mengetahui ke FFF ini. Jadi menyebarkan ke broadcast dari semua tetangganya, yaitu komputer 1, komputer 2, dan komputer 3. Itu tetangganya. Dan untuk komputer-komputer lain nanti akan terkirim juga. Coba kita next lagi. Nah, ini dia mengirim 2 paket dari switch ke komputer 2 dan switch ke komputer 3. Dan di sini ada tanda silang yang artinya komputer 3 itu menolak. Berarti dia bukan tujuan dari komputer 1. Dan tujuannya adalah komputer 2. Di sini dia paketnya terkirim ke komputer 2, yaitu data IRP. Seperti ini. Dari 78 EB ini adalah MAC address dari komputer 1. Dia mengirim ke semua broadcast. Dan setelah itu, dari komputer 1 itu destination-nya ke komputer 2, yaitu 192.168.1.2. Dan itu adalah tujuan dari komputer 1. Komputer 3 ini bukan tujuan, jadi dia menolak paket tersebut. Seperti itu. Kita next lagi. Nah, dari komputer 2 ini, dia mengirimkan ke switch, yaitu IRP. Agar mengetahui dari MAC address-nya. Jadi ntar layar keduanya bisa terisi karena MAC address-nya sudah diketahui. Coba kita next lagi. Nah, dia mengirimkan lagi ke PC1, yaitu ICMP atau ping dari switch. Coba kita lihat.
Nah, ini layer 2-nya terisi, yang berarti MAC address dari komputer 2 dan komputer 1 itu sudah diketahui. Next lagi. Oke, sudah terkirim ke switch. Jadi komputer 1 itu sudah terkirim ke switch, yaitu yang dikirim adalah ICMP. Ini adalah MAC address-nya. Ini adalah MAC address dari IP1 dan ini adalah MAC address dari IP2. Coba kita cek 78EB. Ini adalah komputer 1, benar. Dan 254E ini adalah komputer 2. 254E, oke, benar. Oke, sudah benar. Setelah itu kita next. Dan dari switch, dia mengirimkan paket ICMP lagi ke komputer 2. Dan ini bentuknya. Bedanya di sini dia sudah mengetahui uh, MAC address-nya. Jadi dia bisa berinteraksi antara layar 1, komputer 1, dan komputer 2. Ini adalah in layernya dan ini adalah out layernya. Next. Dan dari komputer 2 ini mengirim lagi ke switch, yaitu ICMP. ICMP-nya itu tertuju ke komputer 1. Ini komputer 2 dan ini komputer 1. Dan ini adalah output dari layer 2-nya. Dia mengirimkan ke komputer 1. Yang dikirimkan adalah ICMP atau ping. Kita kirim lagi. Nah, dari switch dia kekirimkan ke komputer 1. Jadi di sini sudah selesai antara interaksi dari komputer 1 dengan komputer 2. Jadi kita ulas kembali. Yang pertama, komputer 1 itu mengirim ICMP dan IRP untuk mengetahui eh, apa namanya MAC address-nya. Dari setelah itu, PC1 mengirim paket IRP ke switch. Bedanya tadi kita komputer antar komputer, jadi mengirimnya ke komputer lain. Dan di sini mengirimnya ke switch dulu. Dan di switch kita sebarkan IRP untuk mencari MAC address-nya ke komputer 2 dan komputer 3. Di sini menyebarkan paket dan di mana IP 192.168.1.2 yaitu di komputer 2, bukan di komputer 3. Jadi untuk paketnya diterima di komputer 2. Setelah itu, komputer 2 mengirim lagi yang namanya ICMP ping ke switch. Dan di sini bedanya dia sudah mengetahui MAC address-nya. Setelah itu dikirim lagi ke komputer 1 dan komputer 1 membalasnya dan dikirim ke switch, dikirim lagi ke komputer 2 dan setelah itu dia mengirim lagi ICMP yang sudah berinteraksi ke komputer switch dan ke komputer 1. Dan ini adalah gambaran simulasi bagaimana komputer saling terhubung menggunakan IP dan MAC address. Seharusnya di sini tabel IRP-nya sudah terhubung. Seperti kita lihat, IRP min A. Nah, ini adalah IP dari komputer 2 dan ini adalah MAC address dari komputer 2. Begitu juga dengan komputer 2. IRP min A. Nah, ini sudah terhubung. Ini adalah IP komputer 1 dan ini MAC address komputer 1. Oke, mungkin itu gambaran dari suatu jaringan komputer saling terhubung dan saya akan mengulasnya. Tadi sudah membahas tentang apa itu MAC address dan kode-kode tentang heksadesimal dari MAC address itu. Dan yang kedua kita telah mensimulasikan bagaimana komputer itu bekerja atau berinteraksi dari komputer lain. Jadi ada tahap-tahapannya, dia mengirim ICMP dulu, setelah itu dia mengirim IRP agar mengetahui MAC address-nya, setelah itu dia mengirim lagi ICMP dan mengirim lagi ICMP agar komputer tahu bahwa untuk berinteraksi itu membutuhkan MAC address. Dari sini saya simpulkan bahwasanya
komputer itu harus terhubung tidak hanya menggunakan IP saja, namun menggunakan MAC address juga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.